Oke, suara saya jelas ya teman-teman? Jelas, Mas. Oke, kita mulai aja. Selamat sore teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan teman-teman selamat datang di kegiatan Investor Gathering kita. Panitia Sekuritas bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Papua. Perkenalkan, nama saya Gilang Bayu Nugraha. Di sini saya akan memandu jalannya acara ini. Nah, di kegiatan kali ini, kita rencananya akan ada 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi dari Bursa Efek Indonesia yang akan diwakilkan oleh Mas Arin. Halo Mas Arin, apa kabarnya? Halo Mas, selamat sore. Baik. Sore Mas Arin. Mas Arin rencananya mau bawain ini ya, review market atau market update terkait indeks kita ya Mas ya? Ya Mas, saya bawakan market review kita khususnya di tahun 2020. Di tahun 2020, betul. Nah, sesi kedua akan dibawakan oleh analis kita, Mas Juan Octavianus. Halo Mas Juan. Halo. Kedengeran ya? Iya, kedengeran. Oke, di sana berarti masih jam 2 ya Mas ya? Iya nih, jam 2. Nah, nanti Mas Juan ini rencananya pengen bahas lebih dalam lagi tentang sektor coal-nya atau tentang sektor batu baranya. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Oke, nah untuk mempersingkat waktu aja, mungkin sesi yang pertama akan dibawakan oleh Mas Arin dulu selaku perwakilan dari Bursa Efek Indonesia. Kepada Mas Arin, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Mas Gilang telah membuka dan memberikan waktu untuk saya di sore hari ini, dan salam kenal juga untuk Mas Juan. Halo Mas, perkenalkan saya Arin dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Papua. Halo Mas, salam kenal. Halo, oke. Baik, pertama-tama untuk teman-teman peserta yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan izinkan saya untuk untuk menampilkan materi untuk sore hari ini. Oke, mohon konfirmasi apakah sudah kelihatan untuk materinya? Kelihatan Mas. Oke, baik. Nah, terima kasih bilang teman-teman sudah gathering untuk sore hari ini. Nah, kita akan membawakan atau saya akan membawakan terkait dengan market update kita. Dilihat memang ya seperti kita tahu pada tahun 2020 apa yang sedang terjadi, kemudian keadaan market kita seperti apa, dan kemudian juga terkait dengan apa saja sih hal-hal yang sudah terjadi atau bagaimana sih sebenarnya keadaan ekonomi ataupun pasar modal kita selama tahun 2020 ini. Nah, baik, pertama-tama izinkan saya untuk membawa dulu dari awal, yaitu adalah rangkuman terkait dengan ekonomi global, karena memang ekonomi ini terkait tidak hanya satu tapi semuanya. Dan kalau kita lihat tren ekonomi kita atau pertumbuhan ekonomi kita selama tahun 2020, kalau kita lihat secara kuartalan, dari kuartal keempat tahun 2019, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 tahun 2020, kita lihat pergerakan ekonomi kita atau pertumbuhan ekonomi kita dari 2019 kuartal 4 yang sampai menyentuh level 5%, itu di kuartal 1 2020 turun. Iya, karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Di kuartal pertama ekonomi kita turun jadi 3% pertumbuhannya, kemudian di kuartal kedua itu adalah dampak terbesar atau awal kita kena dari COVID-19, ekonomi kita minus pertumbuhannya atau minus 5,3%. Kemudian di kuartal ketiga, kuartal keempat memang dikatakan sudah mulai ada pertumbuhan lagi nih untuk ekonomi kita. Hanya saja kalau dilihat secara tahunan itu masih posisinya minus. Baik kuartal ketiga, kuartal keempat minus 3,5 dan minus 2,2%. Nah, kalau kita lihat dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi kita, sebenarnya dikatakan dampaknya masih kecil. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan, coba kita lihat dengan keadaan ekonomi di India, di kuartal kedua 2020 dibandingkan dengan kita kuartal kedua juga, itu
ekonominya sempat minus, bahkan terendah sampai di minus 23,9%. Dibandingkan dengan Malaysia 17,1 minusnya, kemudian Filipina minus 16,5. Dan kalau kita lihat memang ekonomi kita minusnya masih kecil, tapi dari tahun ke tahun, dari kuartalan itu semakin lama ini semakin baik, apalagi ditambah dengan proyeksi ekonomi kita di tahun 2021. Nah, di mana kemarin kita sudah sempat lihat ya, proyeksi ekonomi tahun 2021 ini dikatakan akan bertumbuh positif di rentang 4,8 sampai 5,8, dan kemudian pernah direvisi juga sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya diharapkan di ekonomi kita tahun 2020 ini bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Nah, terus kemudian kalau kita lihat secara tahunan, kalau tadi kita lihat secara kuartalan, secara tahunan itu ekonomi kita di tahun 2020 kemarin minusnya secara tahunan itu ada minus 2,1%. Nah, di mana memang kalau kita lihat di tahun 2018 itu pertumbuhan ekonomi kita tumbuh sebesar 5,2, kemudian di 2019 tumbuh juga 5,0 atau 5%, dan kemudian di tahun 2020 minus karena adanya dampak dari pandemi COVID-19. Dan di 2021 diperkirakan pertumbuhannya bisa tumbuh lagi lebih kuat di 4,8. Terus kemudian memang kalau kita lihat pertumbuhan secara tahunan di tahun 2020, kita di Indonesia sendiri sebenarnya ekonomi kita minusnya masih kecil ya, dimana kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, ya minusnya kita masih kecil. Nah, terus kemudian juga kalau kita bandingkan kayak di Filipina, minusnya selama tahun 2020 itu minus 9,6, kemudian di Amerika sendiri minusnya 3,4, dan kemudian juga secara keseluruhan di dunia itu minus 3,5. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan statistik pandemi COVID-19 yang sudah terjadi selama ini, kalau kita lihat secara global itu ternyata untuk seluruh dunia, ini datanya per 14 Februari kemarin ya, jadi untuk seluruh dunia itu tingkat kasus pertumbuhan positifnya sudah ada sekitar 109 juta lebih, dengan tingkat yang pulih atau kasus yang pulih itu ada 81.269, kemudian untuk tingkat kematiannya itu ada sekitar 204 2.404 juta jiwa. Terus kemudian juga kalau kita lihat dari kasus tertinggi di berbagai negara, ini ada 5 kasus tertinggi di negara, ada Amerika Serikat yang kasusnya itu totalnya ada 37,6%, kemudian Prancis 12,4%, kemudian Inggris 6,9%, Brazil 3,3%, dan Belgia 2,6%. Nah, sedangkan untuk di domestik sendiri atau di Indonesia sendiri, kalau kita lihat kasus positifnya ada 1.217.000 kasus positif, dengan tingkat yang pulih atau yang sembuh itu ada sekitar 1.025.000 orang yang sudah pulih, dan kemudian juga tingkat kematiannya ada 33.183. Nah, terus kemudian untuk positif terbanyak itu ada di Jawa Tengah dengan kisaran sebesar 28%, kemudian Jawa Barat 15,9%, DKI Jakarta 10,8%, Kalimantan Timur 5,2%, dan ada Papua sebesar 4,4%. Ya, kita di Papua masuk kasus tertinggi juga nih, lumayan di seluruh Indonesia. Nah, terus kemudian terkait dengan vaksin COVID di Indonesia yang saat ini kita sudah tahu sudah mulai dijalankan juga ya, terkait dengan langkah untuk pemulihan di Indonesia sendiri, di antaranya di mana untuk di Indonesia itu sebenarnya sudah disiapkan ya 7 jenis vaksin yang akan digunakan juga di Indonesia. Di mana kalau kita lihat ada vaksin dari Bio Farma, kemudian Oxford and AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer, dan BioNTech, dan Sinovac. Nah, memang kalau kita lihat yang kemarin sudah banyak istilahnya sudah banyak disalurkan di fase pertama vaksin kemarin itu masih paling banyak dari Sinovac, di mana pemerintah sendiri sebenarnya menargetkan untuk warga Indonesia atau menargetkan total 181,5 juta orang Indonesia bisa mendapatkan vaksin COVID-19 mulai pertengahan Januari kemarin yang sudah dilakukan, sudah melewati fase pertama. Terus kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga sudah menganggarkan nih total
anggaran sebesar 61,8 triliun rupiah untuk vaksin COVID-19 di tahun 2021 dan juga terkait dengan kelompok prioritas yang akan divaksin pada tahap awal itu mulai dari petugas kesehatan sampai dengan pejabat publik dan beberapa bagian lainnya. Kemudian juga kalau kita lihat ini rangkuman ekonomi Indonesia yang terbaru, kalau kita lihat GDP kita adalah sebesar 1,6 triliun US dollar, di mana total populasi masyarakat Indonesia sendiri sudah ada sekitar 270 juta orang atau 270 juta jiwa, di mana kalau kita lihat di Indonesia sendiri sebenarnya merupakan nah kalau kita lihat sendiri di Indonesia sendiri sebenarnya merupakan peringkat pertama nih di ASEAN dan peringkat 6 di seluruh Asia. Di mana kalau kita lihat estimasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama sampai dengan tahun 2030 kita memang diharapkan ekonomi Indonesia itu bisa bertumbuh dan bahkan mungkin bisa melebihi Jepang atau melampaui ekonomi atau tingkat pertumbuhan ekonomi di Jepang. Terus kemudian di tahun 2050 juga diharapkan ekonomi kita bahkan bisa melewati Jerman, Rusia, dan juga Brazil. Di mana juga kalau kita lihat di pasar modal kita sendiri, pasar modal Indonesia itu dikatakan sangat protektif, dikarenakan sebagai tempat yang memberikan return paling tinggi untuk jangka investor yang jangka panjang. Terus kemudian juga terkait dengan perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia itu mendapatkan kemudahan dalam pembayaran pajak atau istilahnya tax friendly. Terus kemudian juga kita lihat iklim investasi di Indonesia juga dikatakan sangat kondusif nih, di mana kita adalah salah satu atau kita berada di peringkat keempat dari negara yang dikatakan bisa diinvestasi atau negara yang iklim investasinya stabil di tengah pandemi COVID-19. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Terus kemudian juga kalau kita lihat ada beberapa lembaga juga yang memberikan grade atau istilahnya ranking untuk investasi kita dari beberapa lembaga seperti S&P itu memberikan ranking triple B itu dengan negatif outlook, kemudian Moody's itu B, A2 dan 2, kemudian stable outlook, kemudian Fitch triple B juga untuk stable outlook. Di mana kalau kita lihat untuk peringkat Indonesia sendiri itu naik dari 91 naik ke peringkat ke-73. Dan juga kemudian kalau kita lihat untuk sumber daya alamnya di Indonesia sendiri itu sangat banyak ya. Kalau kita lihat kita adalah peringkat pertama sebagai produksi dari minyak sawit atau minyak kelapa sawit dan nikel. Kemudian peringkat kedua dari eksporter terbesar dari gas alam atau liquefied natural gas atau biasanya kita kenal istilah Indonesianya adalah LPG. Kemudian peringkat 5 sebagai produsen emas dan kemudian peringkat ke-8 sebagai produsen tembaga atau koper. Nah, terus juga memang kalau kita lihat posisi geopolitik di Indonesia juga cukup strategis juga, di mana kita adalah salah satu founding dari ASEAN dan juga kita merupakan member dari G20, kemudian juga kita merupakan member dari Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan Tidak Tetap ya, itu di tahun 2019 sampai 2020, kemudian Human Rights Council tahun 2020 sampai 2022 di PBB juga, dan Economic and Social Council di tahun 2021 sampai 2023 di PBB. Nah, kemudian juga kalau kita lihat isu utama ekonomi di 2021, di mana seperti kita tahu, isu utama dari pemulihan ekonomi isu utama ekonomi di tahun 2021 yaitu adalah pemulihan ekonomi atau program pemulihan ekonomi, di mana memang saat ini kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan ekonomi, baik itu kemarin kalau kita lihat berita salah satunya adalah penurunan suku bunga dan kemudian juga pemangkasan terkait dengan pajak kendaraan ataupun kredit, dan kemudian juga agenda penanganan COVID-19 nih yang masih terus digalakan atau terus dijalankan terkait dengan
vaksinasi atau program vaksinasi. Kemudian juga ada penciptaan pekerjaan atau Omnibus Law, nah atau Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kalau kita lihat salah satu contohnya adalah pembentukan atau reformasi ekonomi struktural, kemudian ada Sovereign Wealth Fund atau SWF, dan juga insentif terkait dengan investasi dan juga terkait dengan perbaikan perilaku pasar. Nah, ini dilihat dari sisi penguatan perlindungan investor dan terkait dengan pengawasan di pasarnya sendiri. Nah, kalau itu secara domestik, kita di Indonesia kita sudah lihat tuh berbagai cara sudah dilakukan untuk pemulihan ekonomi, kemudian pemulihan atau penanganan dari pandemi COVID-19 sendiri, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk di global itu tidak jauh-jauh beda juga ya. Sama juga seperti pemulihan ekonomi global juga, kemudian penanganan COVID-19 secara global, kemudian juga ada kemarin kita lihat agenda kebijakan Joe Biden nih, yang cukup luas juga dibahas, di mana kemarin kan pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat, persaingan antara Joe Biden dan Donald Trump. Nah, kemudian pemilihan dimenangkan oleh Joe Biden, di mana Joe Biden ini dia merencanakan terkait dengan stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi di Amerika Serikat sendiri. Kemudian dia merombak terkait kebijakan perdagangan internasional dan reformasi kebijakan terkait dengan perpajakan juga. Nah, kemudian juga isu global juga saat ini adanya ketegangan nih, masih ada ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina sendiri. Nah, di mana juga memang kemarin kita lihat ketegangan geopolitik global, kemudian konflik juga nih di Timur Tengah yang masih ada juga. Nah, ini menjadi salah satu dari sekian banyak kita lihat isu utama yang saat ini akan istilahnya mempengaruhi ekonomi kita, baik itu secara global maupun secara domestik yang sudah kita perhatikan. Nah, terus kemudian bagaimana sih perkembangan pasar modal Indonesia yang terbaru? Nah, kalau kita lihat capaian Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 secara kemarin, kita lihat memang kita sempat diterjang oleh badai yang namanya adalah pandemi COVID-19. Tapi di tengah badai itu tidak selamanya buruk. Tidak selamanya kalau kita lihat memang pada saat awal kena pandemi COVID-19, ISG kita jatuh dalam. Terus kemudian juga kita lihat harga-harga saham yang kita beli turun semuanya nih. Nah, tapi kemudian di balik itu semua kita lihat secara tahun selama 2020 itu ISG kita memang sempat jatuh dalam. Tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2020 mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember atau bahkan mungkin sampai dengan sekarang itu ISG kita sudah kembali pulih atau bahkan sudah balik lagi lebih tinggi dari keadaan sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, di mana beberapa pencapaian Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 kita bisa lihat perusahaan yang tercatat itu ada sekitar 51. Datanya dari 2020 kemarin ada 51 perusahaan yang tercatat sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 tapi tidak mengurangi minat perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari Bursa Efek Indonesia juga. Terbukti dengan adanya 51 emiten baru yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Kemudian rata-rata nilai transaksi harian yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau kita lihat dari tahun 2016 itu hanya sekitar 7,50 sampai di 2020 itu sudah naik jadi 9,21. Itu peningkatannya rata-rata adalah sekitar 5,27%, dan juga frekuensi transaksi harian juga meningkat ya. Kalau kita lihat dibandingkan beberapa negara lainnya, itu kita sudah naik juga cukup tinggi. Kemudian penambahan jumlah investor aktif juga nih bertambah di tahun 2020. Kita lihat dari bulan Januari bahkan sampai Desember itu dari yang nilai dari yang jumlah investor aktifnya katakanlah cuma 51.000, nah itu sudah naik nih jadi 206. Kita lihat memang tahun 2020 adalah tahunnya pandemi, tapi tidak mengurangi minat atau investasi masyarakat yang masuk ke pasar modal. Kemudian juga terkait jumlah investor aktif secara harian juga meningkat juga, dan juga terkait dengan pertumbuhan investor baru di tahun 2020. Nah, ini meningkat semua nih. Nah, memang kalau kita lihat tahun 2020 itu tahun yang katakanlah kelam, atau kita lihat ada pandemi global seperti itu, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia, dan di balik itu semua ternyata ada pencapaian-pencapaian yang
tinggi juga, dan kemudian banyaknya masyarakat yang mulai sadar nih akan pentingnya investasi sejak dini atau sejak saat ini, dan kemudian dibuktikan dengan total investor yang baru mendaftar, kemudian total investor aktif, perusahaan yang tercatat, rata-rata nilai transaksi harian, dan investor aktif, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalau kita lihat beberapa capaian juga, seperti kita tahu di 2020 kemarin kita sudah launching ya dengan adanya Electronic IPO atau eIPO, kemudian juga terkait dengan alternatif market provider system juga, pembaruan sistem, dan kemudian juga adanya IDX DNA, kemudian juga adanya IDX virtual trading. Nah, virtual trading ini biasanya digunakan sebagai bahan pembelajaran nih untuk investor atau teman-teman atau mahasiswa yang mungkin baru mau belajar nih terkait dengan transaksi jual dan beli saham. Ada namanya IDX virtual trading, kemudian revitalisasi terkait trading ETF, kemudian diterbitkannya indeks baru, indeks IDX ESG Leaders, terus kemudian ada IDX Q30, IDX 30 Futures, Governance Bond Basket Futures, terus kemudian juga terkait dengan roadmap pasar modal syariah, dan juga terkait dengan kita kemarin mendapatkan The Best Islamic Capital Market tahun 2020 yang diberikan oleh GIFA. Nah, ini beberapa pencapaian juga yang sudah dicapai juga, dan kemudian juga pasti pencapaian saat ini kita lihat tidak lari, tidak jauh berbeda, tidak lupa dengan sejarah-sejarah juga, di mana memang beberapa pencapaian-pencapaian lainnya sudah kita raih juga di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2020 banyak sekali hal yang harus kita rombak atau kita ubah terkait dengan mungkin transaksi short selling, kemudian terkait dengan pembelian saham kembali, dan kemudian adanya trading halt juga, kemudian penyesuaian pre-opening dan pre-closing, dan penyesuaian terkait jam transaksi juga. Ya, kita lihat di 2020 ada pandemi, dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertahan di tengah-tengah pandemi tersebut. Nah, kemudian juga ini beberapa sekilas juga tentang pasar modal Indonesia. Nah, di mana kalau kita lihat untuk anggota bursa atau katakanlah perusahaan sekuritas yang sudah bergabung bersama kita itu sudah ada sekitar 98, yaitu ada 71 perusahaan anggota bursa lokal dan joint venture sebanyak 27. Kemudian perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia sampai dengan Januari 2021 kemarin sudah ada 716 perusahaan, di mana kita lihat dari tahun ke tahun selalu bertumbuh terus. Kemudian total dari investor yang masuk ke pasar modal juga sudah bertumbuh, yang awalnya cuma 280.000, sekarang sudah ada sekitar 1,9 juta. Nah, kemudian juga terkait dengan produk, kita lihat tadi sudah ada saham, itu sudah ada sekitar 716 perusahaan yang sudah listing, bonds atau obligasi sudah ada sekitar 129, baik obligasi negara ataupun obligasi swasta perusahaan. Kemudian juga ada ETF atau Exchange Trade Fund, itu sudah di sekitar 470 jenis untuk ETF-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini adalah pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita atau pergerakan dari pasar modal atau kinerja pasar modal kita dari tahun 2011 ke 2021 awal kemarin. Nah, kalau kita lihat ini datanya terakhir di Januari 2021 ya. Nah, kita lihat dari tahun 2011 sampai ke 2020 awal atau ke 2019 akhir lah, kita lihat kinerja pasar modal kita kalau dilihat secara jangka panjang itu selalu naik. Ya, meskipun beberapa kali ada penurunan kayak di 2018, 2015, dan 2013 atau bahkan di 2020 kemarin. Hanya saja penurunan ini pasti terkait dengan keadaan ekonomi, baik itu adanya krisis atau adanya pandemi global seperti saat ini dan lain sebagainya. Kalau kita lihat memang secara keseluruhan, meskipun ada yang namanya krisis ekonomi atau misalnya ada pandemi, kita tetap masih bisa bertahan dan masih bisa bertumbuh. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pertumbuhan dari 2011 ke 2019, itu pertumbuhan kita naik. Kemudian di 2020 kita memang sempat turun tuh dalam, atau istilahnya ya kalau di bahasa sehari-hari itu berdarah-darah tuh, kita lihat ISG kita di tahun 2020 awal. Hanya saja dari Maret, April sampai dengan ke Desember itu ISG kita sudah mulai
naik lagi, sudah mulai menguat lagi, bahkan di 2021 awal kemarin itu sudah naik lebih tinggi dan kemudian memang sempat turun tuh balik ke 5.800. Tapi kalau kita lihat di bulan Februari ini terakhir saja bahkan ISG kita sudah menyentuh level 6.300 atau dikatakan sudah balik lagi nih ke level normal sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, ini membuktikan bahwa pasar modal kita sebenarnya bisa bertahan nih di tengah adanya pandemi sekalipun tetap masih bisa bertahan dan bahkan tetap bisa naik, masih bisa lebih tinggi lagi. Diprediksi ke depan itu kinerja pasar modal kita akan naik lebih tinggi lagi dan kita bandingkan pergerakan indeks harga saham gabungan kita dibandingkan dengan beberapa saham dunia lainnya, itu kalau kita lihat secara tahunan di tahun 2021 atau ya 2020 kemarin, kita Indonesia berada di peringkat kesekian tuh karena mengalami minus sebesar 1,95%. Nah, hanya saja memang kalau balik lagi kita lihat secara 10 tahun itu sebenarnya pasar modal kita itu masih bisa memberikan return atau keuntungan yang lumayan tinggi sebesar 58,26%. Nah, kita masih bisa lebih tinggi daripada Filipina, Korea Selatan, Thailand, Australia, dan lain sebagainya. Hanya saja memang masih di bawah beberapa bursa-bursa negara lainnya. Nah, terus juga ini salah satu contoh tren pergerakan indeks secara sektoral ya, di mana kalau kita lihat ada garis putus-putusnya itu adalah IHSG, kemudian beberapa garis dengan warna yang berbeda itu adalah masing-masing sektornya. Di mana kalau kita lihat, ini pergerakan dari yang paling tinggi adalah sektor mining atau pertambangan, di mana pergerakannya lumayan tinggi juga di Januari 2021 kemarin. Ya, kenapa pergerakannya tinggi? Kita pasti kalau misalnya teman-teman sekalian suka ikut berita saat ini yang sedang terjadi ya di sektor mining atau pertambangan sedang naik daunnya nih atau sedang tinggi-tingginya. Dikarenakan salah satu berita pendukungnya adalah Tesla akan membuat pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Ya meskipun saat ini masih menunggu kepastiannya juga apakah benar-benar akan terrealisasikan ataukah bagaimana karena masih dikatakan masih dalam tahap istilahnya negosiasi juga. Nah, jadi seperti itu. Dan juga beberapa pergerakan dari sektor-sektor lain bisa dilihat juga di layar. Terus kemudian juga kalau kita lihat ini ada tren pergerakan dari beberapa sektor secara tahunan di 2020, kemudian secara early period of COVID atau awal COVID mulai ada atau mulai menyebar di Indonesia, ini tren pergerakannya kalau kita lihat dari IHSG secara keseluruhan itu di tahun 2020 itu secara tahunan adalah minus pergerakan kita, minus 5,1%. Terus kemudian kalau kita lihat indeks IHSG kita di awal penyebaran kasus COVID-19 tuh, dari 2 Maret sampai dengan 24 Maret, kita minusnya dalam juga tuh untuk IHSG sebesar minus 26,6%. Nah, terus kemudian selama masa pandemi COVID-19 dari Maret sampai Januari 2021 itu sudah kembali pulih, bahkan sudah kembali meningkat positif atau naik jadi 9,3%. Nah, terus kemudian ini beberapa bisa dilihat Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan bursa saham dunia lainnya. Kalau kita lihat dari jumlah perusahaan yang listing itu ada sekitar 713 perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lainnya seperti Singapura masih di bawah kita, tapi kita masih berada di bawah Thailand dan Malaysia. Kemudian untuk kapitalisasi pasar, nah kita masih berada di bawah juga di sekitar 494 triliun US dollar. Terus kemudian average trading, rata-rata trading volumenya ada di 635. Kemudian ini adalah 20 emiten yang kalau dilihat dia berkapitalisasi di pasar modal kita yang paling tinggi. Ya seperti biasa ada BBCA di atas, kemudian BBRI, Telkom, BMRI, Unilever, Astra International, TPIA, HMSP, dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat memang kapitalisasi pasarnya tertinggi juga, atau ini adalah 20 tertinggi emiten dengan kapitalisasi pasar tertinggi, dan juga kemudian ini adalah komposisi dari kepemilikan di saham kita.
kalau dibandingkan asing dengan domestik. Di mana kita lihat memang di 2020 ke bawah itu kita lihat dari 2020 itu kepemilikan domestik atau kepemilikan saham yang dimiliki oleh orang Indonesia itu sudah mulai meningkat tuh. Sudah mulai di atas 50%. Kalau kita lihat di 2019 ke bawah, kita rata-rata masih di bawah 50. Tapi di 2020 itu sudah mulai naik. Kemudian di 2021 itu naik lebih tinggi lagi di 51,69% kepemilikan dimiliki oleh domestik atau kita orang Indonesia sendiri, dan kemudian 48,31% dimiliki oleh asing. Nah, sedangkan kalau dilihat dari tingkat transaksi atau yang melakukan aktivitas transaksi itu paling banyak dari domestik atau kita sendiri sebanyak 82,16%, sedangkan asing hanya 17,84%. Itu tercatat di Januari 2021 kemarin. Dan kemudian juga kalau kita lihat adalah posisi investor retail dibandingkan dengan institusi asing di Indonesia sendiri. Kalau kita lihat di tahun 2021 atau Januari 2021 kemarin, itu untuk kepemilikan saham yang dimiliki oleh retail atau individu itu sebesar 13,5%. Kemudian dari institusi yang ada di Indonesia atau domestik itu sebesar 38,3%, dan institusi asing sebesar 48,1%. Nah, kemudian terkait dengan yang melakukan transaksi atau trading atau yang melakukan transaksi itu memang masih paling banyak dari segi retail juga, yaitu sebesar 69,5%, kemudian institusi domestik 13%, dan institusi asing 17,5%. Artinya kita masih paling banyak nih yang melakukan transaksi juga. Dan kepemilikan saham atau saham di pasar modal sendiri itu sudah lebih dari 50% dimiliki oleh kita sendiri atau sudah dimiliki oleh orang Indonesia sendiri. Terus kemudian terkait dengan perkembangan pasar modal di Papua dan Papua Barat. Nah, ini yang menarik juga nih biasanya kita bahas, di mana kalau kita lihat selama tahun 2020 kemarin itu penambahan atau total penambahan investor di Provinsi Papua dan Papua Barat itu sebesar 4.108 investor baru di Papua dan Papua Barat. Di mana kalau kita lihat dari Single Investor Identity atau SID di Provinsi Papua sendiri, totalnya ada 10.840 SID. Dan kemudian di Papua Barat ada sekitar 3.087 SID, dengan total untuk di Papua dan Papua Barat sendiri, totalnya itu sudah ada 13.927 SID baru. Atau totalnya sudah ada 13.927 SID, mohon maaf. Nah, artinya sudah semakin banyak nih investor di Papua dan Papua Barat. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga terkait dengan profil usia investor nih di Papua dan Papua Barat sendiri. Kalau kita lihat profil usia investor di Provinsi Papua itu paling banyak 41% adalah usia dari 18 sampai 25 tahun. Kemudian 18% umur 26 sampai 30. Kemudian 22% usia 31 sampai 40. Kemudian 19% usia 41 sampai 100. Dan di Provinsi Papua Barat tidak jauh berbeda, itu 40% usia 18 sampai 25, kemudian 17% usia 26 sampai 30, kemudian 25% usia 31 sampai 40, dan 18% usia 41 sampai dengan di atasnya. Ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa sebenarnya mayoritas investor di Papua dan Papua Barat sendiri itu didominasi oleh generasi milenial atau kaum milenial. Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian atau teman-teman kita yang katakanlah masih kuliah, baru masuk kuliah, atau mungkin ada yang masih SMA ya, 18 tahun, tapi kalau sudah punya KTP sudah bisa buka rekening saham, itu sebenarnya dikatakan sudah mulai nih melek pentingnya investasi sejak dini. Karena apa? Karena dibuktikan dengan usia milenial yang masih mendominasi. Nah, hanya saja memang kalau dikatakan berarti yang usianya di atas itu tidak mendominasi dong. Tidak jadi masalah sebenarnya. Karena kalau kita namanya berinvestasi ya berapapun umurnya mau mulai tidak jadi masalah sebenarnya. Hanya saja memang saat ini kita lihat banyak teman-teman mahasiswa, siswa atau yang katakanlah generasi milenial ini sudah mulai melek investasi di pasar modal. Nah, ini dibuktikan dengan penambahan SID atau investor baru dan
profil usia yang sudah dibuktikan juga. Kemudian terkait dengan gender, kalau kita lihat memang kebanyakan yang berinvestasi di pasar modal itu masih didominasi gendernya itu adalah laki-laki. Tapi tidak kalah juga nih dengan yang perempuan juga sudah melek juga nih terkait dengan berinvestasi di pasar modal juga. Apalagi kalau kita berbicara terkait di Papua dan Papua Barat. Nah, kemudian untuk profil pekerjaan, seperti yang disampaikan tadi, masih paling banyak didominasi oleh kaum milenial atau mahasiswa, siswa itu masih mendominasi itu. Kalau di Papua sendiri ada 40,5% mahasiswa yang masuk ke pasar modal, berinvestasi, dan terhitung sebagai investor di Papua dan Papua Barat. Kemudian ada pegawai swasta 22,7, PNS 18,12%, ibu rumah tangga 1,6, TNI, Polri 1,5, guru 1,9, dan yang lainnya. Kalau di Papua Barat ya tidak jauh berbeda, 35% dari mahasiswa, kemudian pegawai swasta 22,6%, PNS 4,5%, ibu rumah tangga 1,58, TNI Polri 1,1%, guru 2,7%, dan yang lainnya adalah 12,1%. Nah, lainnya ini bisa mungkin pensiunan atau lain sebagainya. Nah, kemudian juga terkait dengan total aset investor di Papua sendiri, kalau kita lihat dari 13.000 investor yang sudah masuk ke pasar modal yang ada di Papua dan Papua Barat tadi, itu kalau kita lihat dari asetnya itu kebanyakan kita lihat dari aset saham itu ada, kalau di total semua ada 418,5 miliar. Kemudian kalau dalam aset non saham itu ada 819 miliar. Kalau di Papua Barat itu aset sahamnya ada 69,7 miliar dan aset non saham. Terus kemudian terkait dengan jumlah investor aktif nih, ternyata rata-rata di tahun 2020 kemarin investor aktif kita naik mencapai 1.045 investor yang aktif bertransaksi setiap bulannya. Kemudian juga selama tahun 2020, meskipun di tengah pandemi tidak menghambat kerjasama kita, di mana dibuktikan dengan Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 sudah menandatangani MOU Galeri Investasi dengan 2 universitas. Pertama ada Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Hingga total sampai saat ini ada 15 galeri investasi di Papua dan Papua Barat. Kemudian total keaktifan galeri investasi itu sudah tinggi juga, 40% sudah memenuhi minimal pembukaan 100 opening account, kemudian 85% galeri investasi sudah melakukan kegiatan lebih dari 3 kali, bahkan bisa lebih banyak. Kemudian juga 95% penyampaian laporan bulanan galeri yang sudah disampaikan secara rutin. Nah, terus juga kemudian kita ada pelaksanaan kegiatan edukasi juga, itu sudah kita lakukan tuh sepanjang tahun 2020, itu ada sekitar 281 kegiatan edukasi pasar modal, di mana 80% itu sudah dilakukan secara daring atau secara online. Ya, seperti saat inilah contohnya, kita lihat meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19, tapi tidak menghambat semangat teman-teman yang ingin belajar terkait dengan berinvestasi di pasar modal, ataupun bahkan adanya pandemi tidak menghalangi kegiatan, tidak harus bertatap muka secara langsung. Kemudian juga terkait dengan tingkat inklusi kita sudah mencapai 70%, dan nilai transaksi, kalau kita lihat di Papua dan Papua Barat sendiri, itu total transaksi dari Januari sampai dengan Desember 2020, kalau dilihat dari wilayah Papua dan Papua Barat sendiri itu transaksinya sudah mencapai 4,9 triliun rupiah, di mana rata-rata transaksi bulanan itu mencapai 427,2 miliar rupiah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu review market yang sudah saya sampaikan, apalagi review market selama tahun 2020, kita lihat memang ada namanya pandemi COVID-19. Hanya saja pandemi ini tidak menghalangi semangat teman-teman sekalian, semangat teman-teman investor yang ingin mulai berinvestasi di pasar modal. Apalagi memang semakin kesini kita semakin tahu nih bahwa semakin penting atau betapa pentingnya kita mulai berinvestasi. Apalagi berinvestasi di pasar modal, kita sudah lihat bagaimana kinerjanya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana keadaannya bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi tidak ragu lagi pastinya, dan pastinya ditanya mau mulai kapan kita mulai berinvestasi. Oke, mungkin ini dulu materi dari saya, review market selama 2020 dari saya, kurang lebih yang minimalkan. Sekian dan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mas Gilang.
Oke, terima kasih Mas Arin untuk penjelasannya. Jadi kita udah punya gambaran ya teman-teman bahwa ekonomi kita ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan negara-negara luar lainnya gitu. Kita ambil contoh aja di GDP tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Arin, Indonesia hanya turun sekitar minus 2,1%. Kalau misalkan dibandingkan dengan negara luar lainnya itu bisa sekitar 5%-an. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu ya teman-teman terkait review market ini atau market update yang dijelaskan oleh Mas Arin. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dinyalakan aja. Oke, kalau nggak ada mungkin saya sendiri mau nanya Mas terkait perkembangan. Halo. Oh ya, halo, silakan Pak. Saya mau tanya soal ini, BRIS ke depan bagaimana nih BRIS? Oke, terima kasih Pak Mote terkait pertanyaan BRIS atau ya silakan Mas Arin mau jawab atau gimana? Oke, baik. Terkait BRIS ya. Nah, ini mohon maaf Pak, dari Bursa Efek tidak bisa membahas terkait BRIS karena kita tidak bisa bahas emiten. Nah, nanti kalau pengen lebih dalam, nanti ada di sesi berikutnya nih akan bahas lebih dalam lagi terkhusus di sektor coal ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa dibantu di sesi kedua. Betul. Jadi mau sekedar menambahkan aja teman-teman, IDX atau Bursa Efek Indonesia selaku regulator itu tidak boleh merekomendasikan atau menjelaskan terkait satu saham pun yang ada di Bursa Efek Indonesia karena takutnya apa? Itu takutnya ada nanti informasi orang dalam yang bisa diterima oleh Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi IDX hanya menjalankan sebagai regulator dan pengawas di pasar modal Indonesia aja. Gitu. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya tentang sektor coal itu sendiri nih. Kira-kira ada nggak sih potensi sektor coal di tengah pandemi ini? Tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan dulu terkait pergerakan chartnya. Nah, ini perdagangan kita masih berlangsung ya teman-teman. IHSG kita masih berada di area 6.254. Kita cek saham sektor coal ada Adro, PTBA, ITMG, sama terakhir Indi. Nah, seperti yang sama-sama kita lihat, sekarang masih mengalami penurunan yang cukup dalam. Indi berada di area 1.185 atau 1,30%. PTBA turun cukup dalam 3,68%. Ini cukup wajar ya teman-teman karena di awal pekan kemarin di hari Senin PTBA sudah naik sekitar 5%-an. Nah, untuk saham Indi sendiri minus 3,6% dan ITMG minus 1,2%. Kira-kira apa sih yang terjadi sebenarnya teman-teman? Nah, di sini kita bisa lihat kita lihat pergerakan chartnya dulu untuk saham-saham sektor coal. Kita lihat yang pertama ada Adro. Adro ini mengalami puncak kenaikannya di awal Desember atau di akhir tahun 2020 berada di area sekitar 1.592. Kemudian dia mengalami downtrend nih sampai akhirnya di area 1.185. Nah, kalau dari segi pergerakannya untuk saham Adro ini masih sideways ya teman-teman. Berada di kisaran Nah, ini untuk saham Adro masih berada di area 1.158 sampai dengan maksimal di 1.250. Pergerakannya masih untuk sementara ini masih sideways, belum ada sentimen atau berita yang mendukung terkait pergerakan harga saham batubara ini. Ada insentif 0% yang diberikan pemerintah kemarin, hanya mengalami kenaikan sampai dengan di area 1.230. Dan selanjutnya kembali turun di area 1.190. Nah, untuk teman-teman yang belum punya, bisa sabar dulu di area 1.150. Ini karena pergerakan Adro masih sideways dengan resisten terdekat di area 1.200-an, 1.250. Nah, kita lihat Indi.
Nah, ini juga sama, hampir semua sektor coal atau batu bara mengalami kenaikan di akhir tahun kemarin. Ini sempat menyentuh area 2015 dan kemudian kembali turun 1460. Pergerakannya masih sama, masih sideways juga, hampir sama untuk seluruh sektor coal. Ini support terdekatnya di area 1360 sampai dengan 1600-an itu untuk resisten terdekatnya. Sementara masih sideways, masih bolak-balik di area itu aja. Kemudian kita lihat juga PTBA. Nah, PTBA juga sebenarnya masih sideways, cuman di awal pekan kemarin dia berhasil keluar dari resistennya di area 2600 karena ada sentimen positif itu. Sentimen positif yang berupa insentif 0% yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor batubara. Kenaikannya sekitar 7% teman-teman di awal pekan kemarin di hari Senin, 7%, kemudian turun lagi berada di area 2620. Nah, dari beberapa sektor coal ini, PTBA termasuk yang paling menarik ya, kalau misalkan dilihat dari grafiknya. Kalau seandainya dia mampu bertahan di area 2620-an, ada potensi balik ke area 2800 dulu. Nah, itu terkait dari chartnya. Untuk kita lihat seasonality-nya. Di sini ada saham Indi. Nah, Indi untuk pergerakan bulan Februari dan Maret memang selalu mengalami penurunan ya, teman-teman. Februari dan Maret selalu mengalami penurunan di area 7-8% atau bahkan di 2020 sempat turun sekitar minus 21,88%. Nah, untuk Indi, teman-teman, mungkin bisa mengambil kalau berdasarkan seasonality-nya, di akhir Maret, teman-teman, akhir Maret bisa mengambil dengan harapan kemudian di bulan April itu mengalami kenaikan. Tingkat kenaikannya cukup besar juga, sekitar 50% di bulan April. Nah, untuk PTBA juga sama di bulan Februari kemungkinan besar mengalami penurunan. Hanya 2 kali di 2020 sampai dengan di 2021 ini, dan kenaikannya juga belum terlalu besar, sekitar 1,5%. Kemudian untuk Adro, nah Adro juga hampir sama. Di Februari dan Maret selalu mengalami penurunan. Cuman teman-teman, di bulan Maret masih ada harapan untuk mengalami kenaikan, yaitu tingkat probability-nya, peluangnya sekitar 50% untuk saham Adro mengalami kenaikan. Ditambah lagi, Adaro ini merupakan saham sektor coal yang turun sudah cukup dalam. Nah, kalau misalkan kita bandingkan, nah, ini grafik pergerakan saham-saham sektor coal. Saya ambil data Adro, Indi, PTBA, ITMG. Nah, untuk Adro sendiri ini penurunannya cukup dalam, teman-teman. Masih berada di area 1100-an, bahkan sama-sama menguat di akhir Desember, di awal tahun untuk saham-saham sektor coal, kemudian terus mengalami penurunan sampai saat ini. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mas Juan di sesi berikutnya. Cuman kita lihat dulu terkait bandarmologinya. Saya ambil data di awal tahunnya, di 7 Januari. Saya ambil rata dulu di awal tahun. Nah, untuk Adro ini diakumulasi cukup banyak oleh YP, berada di area 1287. Kalau misalkan dibandingkan dengan harga sekarang itu sudah lebih murah daripada harga YP punya. YP punya di harga 1287. Kemudian selanjutnya ada YU di 1279 dan ada broker DR di 1299. Tapi fasenya Adro ini masih distribusi ya, teman-teman, kalau misalkan kita ambil data dari 7 Januari 2020. Kita lihat PTBA. Nah, PTBA juga masih sama, masih distribusi, teman-teman. Ada broker JP, RX, dan BB. Cuman kalau misalkan kita ambil dari awal rebound kemarin di
22 Februari. Nah, PTBA ternyata masih distribusi juga, teman-teman. Di tanggal 22 Februari, YU melakukan penjualan cukup besar di saham PTBA. Hanya ada broker PD, YP, dan JP yang mempunyai harga di masing-masing di area 2.680 sampai 2.690-an. Kemudian kita lihat Indi. Indi juga sama, masih distribusi juga. Kalau misalnya kita tarik data dari 7 Januari 2021, ada broker CG yang mengakumulasi 51.000 di area 1.480. Nah, mungkin ini akan jadi pembahasan menarik sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Kira-kira kenapa sih di akhir tahun sektor call mengalami kenaikan, kemudian di pertengahan, di akhir Februari sampai sekarang ini, dia terus mengalami penurunan. Mungkin kita akan langsung saja mengundang Mas Juan. Halo Mas Juan. Oke, halo. Oke, udah siap ya Mas ya? Nah, tadi kita ini nih Mas, kita udah ngejelasin sedikit tentang pergerakan chartnya atau grafiknya untuk beberapa saham sektor call. Nah, rata-rata sektor call ini di akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 itu terus mengalami kenaikan nih. Hampir semua saham sektor call terus mengalami kenaikan, kemudian sampai sekarang masih mengalami penurunan atau downtrend. Kira-kira mungkin itu akan jadi pembahasan menarik juga ya Mas untuk sektor call ini. Mungkin Mas Juan, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, Mas mungkin boleh minta share screen-nya ya. Jadi saya pakai 2 device nih. Satu lagi yang Oh ya, boleh. Juan Octavianus share screen. Saya kasih namanya biar bisa gampang. Share screen. Oke. Oke, sudah Mas. Oke, silakan Mas Juan. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan Mas. Oke, pertama-tama nanti kita akan jelaskan juga nanti terkait apa tadi sumber pertanyaannya ya, kenapa bahwa sebenarnya tahun-tahun akhir itu biasanya dari call harganya makin panas ya, lalu juga tiba-tiba nanti menjelang selesai Februari mendadak dari segi harganya jadi kurang atraktif nih buat investor. Oke, jadi pertama perkenalan dulu, izinkan saya Juan Octavianus, analis dari Sekuritas. Ini saya buat sektor coveringnya salah satunya di coal mining. Saya akan coba menjelaskan dan memaparkan terkait dengan sektor dan juga analisis terkait dengan company-nya, seperti itu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi sektor, untuk melihat suatu dari sisi saham, kita harus tahu dulu nih mengenai dari pergerakan sahamnya, dikarenakan pergerakan dari sektornya, dikarenakan sektor itu paling sangat berpengaruh ya terhadap dari kondisi atau pergerakan atau juga dari sisi emitennya gitu. Karena sejago apapun emiten manajemen terhadap company, dari faktor ini sangat kena gitu, dari segi performance. Nah, jadi dari yang pertama, company itu biasanya melakukan eksplorasi. Ini jadi dia untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya dari batu bara ini berapa dari total reserve dan juga resource-nya. Nah, barulah dia melakukan dari sisi penambangan. Eksplorasi ini sendiri sebenarnya kita ajukan ke pemerintah sehingga nanti ada yang namanya izin usaha eksplorasi. Nah, lalu setelah nanti disetujui oleh pemerintah, kita baru bisa nih melakukan yang namanya kegiatan eksplorasi. Nah, ini sama dengan adanya pertambangan. Ini ada juga namanya izin untuk IUP penambangan. Makanya mungkin ini nanti yang ramai juga dibahas bahwa nanti dari PKP 2B ini berubah jadi IUPK, apa juga nanti dari segi kelebihan dan kelemahannya. Nah, lalu yang terakhir kita akan serah terima dari sisi batu baranya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih mengenai perbedaan antara resources dan juga reserve. Mungkin dari teman-teman yang sering baca koran atau dari presentasi company, mungkin bertanya-tanya nih, mengapa ada reserve, resource, bedanya apa, fungsinya apa.
Nah, jadi reserve itu adalah cadangan dari perusahaan yang ini bisa langsung dinikmati atau bisa diangkat nih batu bara yang langsung bisa dijual. Jadi secara intinya memiliki nilai ekonomis buat perusahaan. Sementara resources itu masih belum memiliki nilai ekonomis ya. Jadi mereka harus mengerjakan dulu nih terkait misalnya infrastrukturnya, baru bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan. Jadi sebagai contohnya misalnya reserve-nya sisa 300 juta. Nah, produksinya 30 juta. Nah, berarti kan butuh waktu 10 tahun nih buat sampai reserve-nya habis. Nah, fungsinya seperti itu. Kita jadi mengetahui bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, emiten ini harus melakukan entah akuisisi, entah eksplorasi untuk meningkatkan dari sisi reserve-nya. Nah, jadi salah satu yang paling vital dari kita melihat emiten batubara adalah dari melihat reserve-nya. Seperti itu. Nah, lalu ini sama seperti tadi kita bilang, dari transportasi, baru ada crushing, baru ke tongkang, baru kita bisa jual. Nah, jadi biasa dari setiap company, itu dari sisi tambang, dia langsung crushing. Itu dari ke portnya, biasanya ini dihitung namanya hauling cost-nya. Nah, baru nanti dari dari portnya, biasanya baru terjadi jual beli antara klien dan juga dari pemain batu baranya, seperti itu. Nah, perbedaannya dari coverage kita kan coverage antara ITMG, Adaro, dan juga PTBA. Nah, semua model bisnisnya sama kecuali dari PTBA ya, di mana PTBA kalau kita tahu dia menggunakan dari sisi railway atau bekerjasama dengan PT KAI untuk mengantar dari segi batu baranya, seperti itu. Nah, ini juga patut diketahui juga cukup penting kalau menurut saya. Jadi ada overburdens dan juga stripping ratio ya terkait dengan terkait dengan bahasa tambangnya. Nah, jadi overburden atau lapisan penutup itu ibaratnya ketika kita menambang, makanya yang diambil salah satunya selain dari batu bara adalah lapisan tanah. Nah, semakin besar lapisan tanah yang diambil, itu yang meningkatkan dari sisi biaya tambang atau meningkatkan dari sisi stripping ratio. Nah, jadi kadang kalau emiten memberikan guidance nih, khususnya buat kita para analis, biasanya mereka ngasih tahu nih, oh stripping ratio kita around 10 kali. Nah, artinya apa sih 10 kali itu? Artinya adalah 10 kali itu adalah 10 ton dari tanah yang kita gali akan mendapatkan 1 ton dari batu bara. Semakin besar rasio strippingnya ini, semakin besar dengan biaya penambangannya. Nah, ini nanti akan terkorelasi dengan karakteristik tambang. Sebagai contoh, nanti kalau kita mau coba-coba buka, misalnya dari ITMG versus PTBA nih, kok ITMG dari stripping ratio-nya bisa sampai double digit nih, 10 kali, 9 sampai 10 kali, sementara dari PTBA ini cuma 4 kali. Nah, ini dikarenakan sebenarnya nyambung ke kalori nih, karena kalori yang ITMG lebih besar, jadi dia nambangnya jauh lebih banyak dari sisi ketebalan dia punya mining, seperti itu. Nah, nanti stripping ratio akan bergantung pada target produksi dan juga biaya pertambangan. Nah, makanya nanti kalau teman-teman ngeliatin bahwa di era yang sulit, itu pasti dari stripping ratio kemungkinan turun nih, biar biaya tambangnya turun, dan juga si company bisa maintain mereka punya cost, seperti itu. Oke, sekarang kita udah cukup buat dari sisi tambangnya, sekarang kita akan bahas dari segi globalnya. Nah, jadi kalau untuk bermain komoditi sebenarnya cukup simpel ya. Kita harus tahu sebenarnya dari sisi supply dan juga demand. Nah, karena kan pergerakan harga batu bara atau komoditas lainnya juga dari sana, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama dari sisi demand-nya dulu, yaitu dari sisi negara impor mana yang paling besar, yaitu dari China, Jepang, dan juga dari India. 3 ini yang menguasai. Nah, kita akan bahas spesifik terkait China dulu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu sebenarnya dari industri batu bara tertekan nih sepanjang 2020 dikarenakan sebenarnya dari pandemi COVID-19. Penurunan dari nilai ekonomi ini yang menyebabkan sebenarnya dari aktivitas atau juga permintaan energi akan turun. Nah, ini menyebabkan juga aktivitas ekspor impor juga menurun. Nah, translasinya adalah dari sisi penurunan menjadi 58,2 USD per ton ini rata buat tahun 2020. Nah, lalu juga ini kita lihat sebagai bukti dari penurunan ekonomi, tadi juga dijelasin juga ya, tadi buat sesi pertama bahwa GDP global ini menurunnya signifikan. Nah, PMI global, PMI ini adalah aktivitas dari manufacturing, itu tren indikatornya di situ.
Kalau kita di bawah 50, maka dari industri itu nggak ekspansif, jadi aktivitasnya turun. Nah, kalau di atas 50 itu sudah mulai ekspansif lagi. Nah, yang seperti kita tahu, dikarenakan adanya lockdown, ini yang menyebabkan sebenarnya dari sisi aktivitas manufacturing atau aktivitas industri itu turun ya. Nah, seiring dengan hal ini pemakaian dari energi juga turun, sehingga kita lihat juga menjadi salah satu dampak bahwa penurunan permintaan akan energi khususnya dengan menggunakan batu bara. Nah, lalu kalau kita lihat sebenarnya China ini kan di 2020 porsi impornya kecil banget ya. Nah, ini dikarenakan mereka kebanyakan memakai dari sisi domestiknya ya. Jadi mereka memakai batu bara dalam negeri sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat atas kanan, mungkin banget dari China menggunakan yang domestik dalam negeri nih. Dikarenakan sebenarnya dari produsen batu bara batu bara global, itu juga dari China. Nah, jadi China nih menguasai dari segi demand dan juga dari supply-nya. Makanya mereka bisa ngatur harga dari segi batu bara, seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat cat atas kiri, ini yang menyebabkan sebenarnya dari mulai Desember, selain dari antisipasi musim dingin dan juga festival Chinese New Year, ini menyebabkan sebenarnya aktivitas impor meningkat, sehingga dari harga batu bara juga meningkat. Ya. Nah, kalau kita lihat ini saya membandingkan antara batu bara domestik di China versus yang global nih, kita ambil dari yang Australia. Nah, ini yang abu-abu garisnya itu adalah gap antara harganya. Jadi semakin tinggi gapnya, semakin mahal nih buat yang dari domestik di China. Nah, makanya karena mahalnya harga di domestik, pada pindah nih dari pelaku pasarnya pindah ke aktivitas impor seperti itu. Nah, sehingga ini ya sebenarnya menyebabkan rally dari pemain-pemain batu bara khususnya yang di IDX ya seperti itu. Nah, lalu juga kalau kita lihat sebenarnya by operational di perusahaan atau di batubara yang China, ini di atas kiri, setiap kuartal pertama itu dari production pasti turun signifikan. Kalau kita lihat cat abu-abu, itu first Q selalu turun tuh 2018, 2019, 2020. Nah, ini sebenarnya dikarenakan adanya festival Chinese New Year ya. Nah, jadi mereka itu aktivitas dari segi manufacturing-nya, dari segi industrinya turun signifikan, sehingga mau nggak mau mereka harus naikin dari segi aktivitas impor. Nah, lalu juga kalau kita lihat di chart atas kanan, ini dari pembakaran batu bara meningkat setiap awal tahun. Ini kalau kita lihat dikarenakan sebenarnya musim dingin ya, terutama kalau di China itu kan dia di awal tahun seperti itu. Nah, jadi 3 faktor inilah yang menyebabkan sebenarnya demand akan coal tiba-tiba meningkat signifikan. Lalu juga dari harga translasi ke harga, translasi juga ke harga saham-sahamnya. Makanya mungkin tadi menjawab juga ya kenapa dari Desember tiba-tiba harganya signifikan, pasca festival Chinese New Year kenapa melempem nih gitu. Nah, karena kalau kita lihat sebenarnya China production-nya ini mulai pick up lagi dari segi production-nya seperti itu. Nah, ini sedikit membahas saja terkait dengan permasalahan antara China dengan Australia. Ya, jadi sebenarnya Australia ini kan the second biggest ya buat dari sisi supply. Nah, kalau kita tahu ada permasalahan nih terkait dengan politiknya China dan juga Australia. Sehingga dari pihak China ini mempersulit terkait dengan ekspor pada sisi Australia-nya. Makanya ini kita cari gambar atau kita cari data mana bisa capture, yaitu dari sisi aktivitas kapal pengangkut nih buat yang di Australia. Kelihatan banget di 2020 penurunannya cukup signifikan ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Makanya kita melihat ini sebenarnya bisa jadi chance buat Indonesia untuk ngambil kue-nya dari si Australia nih atau dari market share-nya si Australia seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya selain dari Indonesia, Rusia juga bisa menjadi kontender kuat terkait dengan yang ngambil kue-nya si Australia. Nah, kalau kita cat kiri itu adalah dari sisi persentasenya dari sisi ekspor. Nah, ini juga sama untuk gambaran aja di kanan ini bahwa sebenarnya dari sisi ekspor turunnya cukup signifikan dikarenakan pandemi COVID-19. Ini menyebabkan sebenarnya penjualan atau harga dari batubara juga menurun signifikan. Nah, ini yang kita takutin kalau kita lihat demand-nya cukup oke buat favorable buat pemain-pemain batubara Indonesia. Cuma dari sisi supply kita rasa akan sulit ya. Dikarenakan yang pertama ini di chart atas kanan, ini sebenarnya realisasi versus target produksi batubara selalu melebihi. Nah, jadi misalnya Indonesia pengen memproduksi 150 juta nih, dipatok. Nah, namun dari pemain-pemain batubaranya selalu melebihi nih. Nah, sehingga ini menyebabkan sebenarnya kondisi marketnya nggak bagus, oversupply, seperti itu.
Nah, ini kelihatan banget sebenarnya Indonesia juga pengen nahan dari sisi produksi nasionalnya ya. Dari 2018 ke 19 udah naiknya cukup signifikan, 19-nya itu naiknya juga signifikan. Nah, 2020 pengen diturunin 550 juta dari sebelum 630. Nah, ini sekarang pengendalian udah cukup maksimal nih. Kelihatan banget dari yang chart abu-abu, itu kan udah turunnya lumayan ya. Nah, ini sebenarnya si pemerintah udah mulai bisa jaga. Di 2021, kita expect hal yang sama nih. Pemerintah menargetkan target yang sama, 550 juta, cuman bakal kelewat lagi. Alasannya simple, karena kalau kita lihat pertama, emiten pasti mau ngambil untung dong dari kenaikan harga batu bara. Jadi ketika harga batu bara sekarang nggak favor, mereka pengen hajar dari sisi kuantitinya. Mending gue jual banyak deh, biar nanti dari sisi revenue gue bagus. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi market share. Nah, jadi dari kalau kita lihat kan pemain-pemain batu bara menurunkan dari segi volume ya. Nah, sehingga dari pemain-pemain power plant itu pasti butuh batu bara dong. Nah, jadi ada market share yang lepas di situ. Nah, ketika yang lain menaikkan harga menaikkan dari sisi produksi, power plant-nya pasti bakal lari ke perusahaan yang satunya lagi. Nah, hal ini sebenarnya menjadi ketakutan juga bagi pemain batu bara nih. Takut mereka punya klien diambil oleh pemain batu bara lainnya kalau nurunin dari sisi produksi batu bara. Nah, sehingga dua hal ini kita lihat menjadi concern buat dari sisi supply-nya seperti itu. Ini gambaran aja terkait dengan sisi disruption dari energi terbarukan ya. Nah, jadi mungkin udah banyak juga berita-berita mengenai energi terbarukan yang akan digenjot guna untuk mengurangi dari sisi energi fosil seperti itu. Nah, sebenarnya gambarannya ini udah cukup kelihatan ya di chart atas kiri. Secara global kelihatan porsi dari sisi coal udah turun cukup signifikan. Nah, ini sampai around 27%. Di Asia yang banyak negara berkembang turunnya jauh lebih landai dibandingkan dengan global yang khususnya banyak negara maju ya. Contohnya seperti Europe itu kan kayak UK itu dia udah hampir netral tuh terkait dengan yang power plant dengan batu bara seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya tren investasi energi terbarukan meningkat setiap tahunnya. Nah, salah satunya yang paling tinggi untuk investasi adalah China. Nah, ini sebenarnya ketakutan kita ya, kalau buat yang dari pemain batu bara, bahwa sebenarnya China sebagai the biggest market share-nya, itu mulai invest gede-gedean di energi terbarukan. Nah, sehingga sebenarnya mereka pengen buat dari 2030 turun signifikan dari pemakaian batu baranya. Kita bakal nunggu lagi terkait dengan Maret nih. Bakal ada kongres terkait dengan China's 5 Years Plan. Nah, ini juga salah satunya yang akan membahas terkait dengan energi terbarukan, bakal dikemanain. Nah, ini yang kita rasa sebenarnya every year dari sisi batu bara, market share bakal kegerus dari sisi pergantian energi, yaitu energi terbarukan. Cuman for this year, kita anggap tahun ini bakal jauh lebih baik dibandingkan dengan 2020. Gitu. Sebagai gambaran aja, kita memperkirakan dari harga batu bara secara rata itu di level 70 buat di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu itu di level 60. Jadi quite signifikan buat dari perbedaan. Oke, sekarang kita akan lari ke emiten ya. Ini sebagai gambaran aja buat nanti dapat gambaran bahwa sebenarnya dari ITMG itu menyediakan kalori tinggi, itu di level 6.000 sampai 7.000-an. Sementara buat Adaro dan PTBA kebanyakan main di low sampai medium. Nah, nanti ini yang gambarin kenapa dia stripping-nya jauh lebih tinggi, kenapa dari harga jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan Adaro dan PTBA, dikarenakan sebenarnya produknya itu adalah high kalori, seperti itu. Nah, ini untuk gambaran aja bahwa sebenarnya dari semua emiten yang kita cover, Adaro, PTBA, dan ITMG, ketergantungan terhadap batu bara ya, ini sampai 90-96%. Nah, jadi naik turunnya harga batu bara sangat berpengaruh terhadap kinerja performa perusahaan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari sisi dari sisi kenaikan harga batu bara, kita paling suka dengan ITMG in the short run atau di short term. Itu mungkin cocok buat dari Desember sebenarnya karena rally-nya baru mulai di November Desember. Kenapa? Dikarenakan yang pertama concentrated bisnisnya itu semua di batu bara ITMG. Kalau kita tahu Adaro dia ada dari sisi PLTU, ada dari sisi coking coal, PTBA udah mulai lari juga ke gasifikasi, ada juga di pembangkit listriknya. ITMG dia hanya berfokus pada penjual batu bara. Nah, sehingga ketika harga batu bara rally,
multiplier atau peningkatan performanya jauh lebih tinggi ITMG dibandingkan dengan Adaro dan juga PTBA. Makanya sebenarnya kita melihat in the short run atau kita in the short term-nya, ITMG bakal jauh lebih bagus buat kita bermain trading ya, dibandingkan dengan Adaro dan PTBA dikarenakan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah dari sisi pangsa pasar. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kenaikan harga yang di atas 70 sekarang sangat menguntungkan pemain-pemain ekspor. Nah, karena kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya Indonesia memberlakukan ceiling cap ya, atau harga atasnya dibatasin sampai 70 buat menjual batu bara kepada PLN. Sementara kalau kita lihat di harga sekarang, itu kan harganya di atas 70 buat harga global. Jadi jauh lebih menguntungkan kalau kita menjual ekspor dibandingkan dengan dalam negeri, seperti itu. Nah, di kasus 2020, kita suka dengan model bisnis PTBA, karena dari sisi COVID, ini dari sisi pengiriman ke portnya agak susah, sehingga porsi domestik bakal lebih juara nih, dikarenakan juga dari harganya di bawah 60 kan waktu itu, di bawah 70, sorry. Nah, jadi kita agak switching strategi nih. Untuk sekarang ITMG kita lebih oke buat dari short term-nya. PTBA kita nggak terlalu saranin dulu, dikarenakan dari porsinya paling besar di domestik. Jadi dari sisi margin atau sisi penjualan, bakal lebih turun nih PTBA dibandingkan dengan ITMG karena dari sisi pangsa pasar penjualannya. Nah, sebagai informasi aja, ITMG itu 81%, sementara PTBA itu cuma 40% dari sisi domestik. Cuman all in all kita paling suka dengan Adaro ya, karena itu yang tadi kita lihat sebenarnya dari harga batu bara naik cukup signifikan, cuman kita rasa dari sisi supply ini masih menjadi concern. Makanya kita cari sebenarnya emiten mana yang terdiversifikasi dari thermal coal, lalu dari segi biaya itu agak rendah gitu, atau bisa menjaga dari segi efisiensi cost-nya. Nah, kalau kita tahu, ini kelihatan banget di tabel bahwa sebenarnya dari EBITDA margin per 9 month 2020, Adaro mencetak paling tinggi nih, dilanjutkan dengan PTBA dan juga ITMG. Kenapa bisa gitu? Karena sebenarnya dari sisi model bisnisnya Adaro itu kan terintegrasi ya. Dari dia punya tambang, dia punya dari sisi infrastruktur, dia juga punya dari pelabuhan sampai dia punya kapalnya sendiri buat nganterin ke klien. Nah, jadi sebenarnya karena anak usahanya ini yang sangat dari end to end itu, dia bisa manage dari segi cost-nya. Jadi all in all kita masih baik. Ini semua buat Adaro, ITMG, PTBA dengan target price-nya bisa dilihat sendiri itu dengan TP ya 1.900, 1.800 dan 2.800. Namun dari ketiga emiten ini kita paling suka dengan Adaro nih. Dikarenakan tadi cash cost yang paling rendah dan juga dari sisi integrasi bisnisnya seperti itu. Oke, ini sedikit gambaran aja terkait 9 month-nya. Mungkin dari segi full year-nya kan belum keluar ya. Tapi ekspektasi kita buat dari full year pasti bakal lebih pede ini terkait dengan revenue-nya, dikarenakan dari harga batubara kan lebih tinggi di 3 bulan terakhir dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Pasti dari ASP akan meningkat, namun dari sisi volume agak sulit ya terkait dengan musim hujan di akhir tahun. Nah, jadi akan ada disruption dari sana. Cuman kita rasa dari segi harga jual nggak bakal setinggi dari harga global, karena sebenarnya dari kontraknya biasanya kan 2-3 bulan nih buat dari harga lock up-nya atau harga jualnya kekunci di 3 bulan sebelumnya. Nah, jadi ini sebenarnya bakal ngegeser euforia batubara bisa berpindah ke first Q 2021 seperti itu buat dari harga jual. Ini gambaran aja company udah ngasih buat dari sisi 2021-nya buat target mereka di 2021. Overall ini seperti estimasi kita juga ya, bahwa yang kita bilang tadi, karena produksi nasional nggak meningkat dari 2021 550, 2020 juga 550, mereka nggak bisa naikin dari coal production. Ini jadi mereka tetap flat dari sisi coal production-nya. Nah, sementara stripping ratio meningkat signifikan 25%. Kenapa? Karena stripping ratio itu nanti ngaruh ke reserve. Ketika si emiten ini stripping ratio-nya besar, mereka jadi bisa gali lebih banyak tuh dari sisi lapisan tanah. Lapisan tanah digali lebih banyak, coal-nya bakal berserakan semua di tambangnya. Sehingga nanti kalau musim susah, tinggal ngambilnya coal-coal-nya. Jadi dari sisi mining cost jauh lebih kecil pada saat harga batu baranya lagi rendah. Seperti itu. Lalu ini yang kedua dari PTBA,
ini jadi kita ekspektasi sama ya, perbedaannya cuman di ASP dari volumenya kita rasa di 4Q 2020 bakal meningkat dibandingkan dengan 3Q. Dikarenakan dia pakai railway nih, dan juga sebenarnya dari sisi PTBA dia kan selalu naikin dari sisi kapasitas keretanya. Nah, jadi mereka nggak mungkin nurunin dari sisi produksinya. Kita merasa PTBA bakal menjadi salah satu-satunya yang bakal naik produksinya buat di tahun depan. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir ITMG. Ini baru fresh ya, from the oven. Kemarin baru rilis di 2020-nya. Overall, ini di luar ekspektasi kita ya. Jadi sebenarnya dari sisi pendapatan ini sesuai dengan ekspektasi kita. Namun di laba bersihnya ini dihajar habis-habisan sama adanya one-off ya. Seperti contohnya banyak proyek yang nggak jadi, dan lalu juga dari sisi pengembalian atau utang yang nggak bisa dibayarkan. Itu lari semuanya ke beban lain-lain. Nah, beban lain-lain yang ngehantam dari sisi net income-nya nih. Makanya kelihatan banget di tulisan 4Q 2020, dia sebenarnya rugi $2 juta. Makanya ini menyebabkan dari 2020-nya tidak seperti ekspektasi kita. Hanya 68% dari estimasi kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin kita akan langsung lanjut lagi ke sesi Q&A ya, Mas ya? Ya, betul. Terima kasih Mas Juan terkait penjelasannya. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan, alasan kenapa di akhir tahun 2020 sampai dengan pertengahan Januari sektor coal mengalami kenaikan cukup signifikan karena yang pertama tadi ada demand coal meningkat yang akan berpengaruh pada kenaikan harga sahamnya ya Mas ya. Nah, jadi kemudian ada yang menarik juga tadi terkait target nih. Biasanya teman-teman trader atau investor selalu berbicara kira-kira berapa sih target price untuk suatu sahamnya. Ya. Tadi udah dijelaskan juga oleh Mas Juan. Untuk Adro ada di 1.900, ITMG 17.400, dan PTBA di 2.800. Nah, kalau melihat peluang dari target kenaikan yang sudah dijelaskan oleh Mas Juan, sebenarnya untuk target kenaikan yang paling besar berarti berada di ITMG ya. ITMG memiliki peluang kenaikan cukup besar sampai dengan di 17.400 kalau teman-teman mau untuk hold saham ITMG-nya gitu. Cuman problemnya adalah ketika melihat suatu saham sudah naik 2-5% itu biasanya langsung dijual. Iya. Oke, itu pembahasan cukup menarik juga dari Mas Juan. Kira-kira mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silahkan. Pak Gilang. Ya, Pak Asep. Silahkan Pak Asep. Halo. Ya, halo. Saya ingin menanyakan, kalau beberapa emiten batubara ini kan bikin PLTU ya? Seperti Adaro itu kan akan meresmikan 2 kali 1.000 megawatt di tahun ini. Kemudian Indika juga, itu pengaruhnya dalam jangka panjang sejauh mana ya? Oke, ini langsung dijawab aja ya? Ya, boleh Mas. Langsung dijawab aja. Oke Pak, jadi sebenarnya kita melihat dampaknya bakal positif ya. Jadi karena pertama, dia nggak bakal ketergantungan lagi sama yang namanya demand dari eksternal. Dikarenakan dia kan punya PLTU sendiri. Nah, jadi sistemnya adalah dia produksi sendiri, langsung dia konversikan menjadi listrik yang dijual ke PLN juga sendiri. Nah, jadi dia nggak perlu takut terkait dengan adanya disruption dari sisi permintaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti adalah dia didukung dari segi keberlangsungannya lebih bagus dari sisi peraturan pemerintahnya. Karena kalau kita lihat makin ke sini semakin banyak nih terkait dengan kendala-kendala atau secara regulasi terkait dengan penjualan batubara. Sebagai contoh, sekarang udah terjadi barang kena pajak. Nah, sekarang bakal diatur lagi terkait dengan tax royalty-nya bakal seperti apa, dan juga nanti dari sisi levy-nya bakal bagaimana. Nah, ini yang sebenarnya nanti menjadi threat kalau kita tetap stay menjual di batubara. Karena sebenarnya dari pemerintah itu udah jelas banget stance-nya mereka pengen dari pemain-pemain batubara ini buat hilirisasi, added value. Kelihatan banget kalau kita baca Omnibus Law, itu kan nanti dapat insentif sebesar royalti 0% ya terkait kalau kita bisa main seperti digasifikasi, coal upgrading, atau juga coal slurry. Nah, ini makanya kalau kita lihat PTB udah mulai gerak duluan nih buat nanti gasifikasi bermitra dengan PT Pertamina. Nah, kalau kita lihat juga dari Adaro sama Bumi ya, kalau nggak salah itu juga udah mulai main di gasifikasi seperti itu. Oke, terjawab ya Pak Asep terkait pertanyaannya. Baik. Berarti positif lah ya kata kuncinya. Iya. Betul.
Silakan teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas Dewangga, mungkin Om Edi, silakan. Selaku pemegang saham Adro dan PTBA. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin balik ke judul ya Mas ya, menengok potensi sektor call di tengah pandemi. Kira-kira sebetulnya ada nggak sih pengaruh potensi dari sektor call itu sendiri di tengah-tengah pandemi ini, gitu Mas? Silakan. Iya, jadi kalau kita lihat perbandingan secara year on year ya, definitely pasti secara demand bakal lebih bagus. Dikarenakan sebenarnya kalau kita lihat dari China kan sebagai one of the biggest consumer-nya, itu mereka udah mulai rally tuh dari segi ekonominya, aktivitas ekonomi juga udah mulai rally, sehingga ini yang dampak positif sebenarnya buat seluruh komoditi. Nah, itu juga salah satunya batu bara gitu. Makanya sebenarnya ada orang pada ngomong super cycle. Nah, ini juga kita rasa udah masuk super cycle ya, di mana memang ketika dari sisi stimulus digelontorin habis-habisan, suku bunga juga turun, sebenarnya jadi gampang nih buat bisnismen buat lebih ekspansif lagi ya, dikarenakan dari sisi dana dibantu, dari sisi cost of bisnisnya juga dibantu. Nah, cuman memang kalau kita lihat batubara bakal terganjal dari sisi yang kita tadi bilang, energi terbarukan, karena arahnya udah mulai ke sana semua nih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita komoditi, definitely pasti lebih bagus di tahun ini. Cuman dari perbandingan komoditi, kita rasa dari segi energi batubara nggak bakal sebagus dari seperti mineral seperti itu. Oke, berarti ada peluang ya teman-teman untuk sektor batubara di tengah pandemi ini, tapi balik lagi terganjal dengan adanya energi terbarukan, karena orang-orang pasti akan lebih memilih energi terbarukan ya Mas ya. Iya, itu secara jangka panjang. Secara jangka panjang, ya. Mas Gilang, boleh tanya? Iya, boleh. Silakan Mas. Iya, kalau misalnya kita tadi lihat chartnya Adal itu kan chance atau peluang dari Adal untuk naik di bulan Maret itu adalah 50-50 ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sentimen di 2021, mungkin kalau misalnya Adal itu kan ada kemungkinan dia akan ada PLTU Bimasena yang akan dibangkitkan di tahun 2021. Kalau misalnya kita lihat dari 2021 sendiri, kalau menurut Mas Juan, chance-nya itu di sekitaran berapa ya kenaikan di bulan Maret ini? Kalau nggak naik jual sudah. Oke, pertanyaannya to the point-nya Mas Juan ya. Intinya kira-kira bulan Maret saham sektor coal ini akan naik di harga berapa gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau buat dari tren pergerakan ya, itu mungkin lebih cocok ngobrol sama Mas William kali ya, karena dia kan lebih jago main technical ya. Kalau kita sebenarnya lebih ngeliat dari sisi fundamental. Cuman tapi bener banget tuh ya, bahwa sebenarnya dari Bimasena itu bakal jadi sentimen positif buat Adaro. Nah, cuman nanti kan pasti kan dari sisi Bimasenanya baru dari initial production, which is sebenarnya dari sisi pembangkit listriknya nggak bakal 100% gerak dulu tuh. Bakal harus ada adjusting terlebih dahulu sebelum kita bisa make sure si PLTU-nya ini bisa bergerak dengan maksimal gitu. Nah, cuman itu bakal menjadi sentimen positif juga. Makanya kita sebenarnya paling suka dengan Adaro, karena itu diversifikasi dari thermal pool-nya dan juga dari integrated coal mining. Seperti itu. Mungkin mau nambahin juga ya Mas Dewangga, kalau misalkan untuk pertengahan atau di bulan Maret ini, mungkin target terdekat Adaro masih berada di resistennya sih mungkin ya, di sekitar 1260-an. Nah, kalau misalkan seandainya dia sudah tembus resistennya di 1260 dengan catatan buyer yang cukup oke, mungkin bisa akan kembali ke area 1.400-an gitu. Tapi ini untuk sementara saham Adaro masih sideways pergerakannya ya, dari 1.150 sampai dengan 1.200-an. Mungkin itu ya Mas Dewangga untuk pertanyaannya. Siap-siap, makasih banyak. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, ada lagi? Oke, kalau misalkan sudah
Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Pak Asep mungkin mau nanya lagi, Pak? Satu lagi mau tanya deh. Boleh, boleh. Ini khususnya untuk tadi, untuk apa namanya, untuk insentif yang berkaitan dengan gasifikasi ya. Iya. Itu target kedepannya berapa persen dari produksi batubara yang akan dikonversi gitu jadi gas itu. Seperti PTBA itu kan memproduksi sekian puluh juta ton, saya nggak tahu persis, nggak apa persisnya. Itu kedepannya memang mereka mau memayoritikan atau bagaimana gitu? Oke. Jadi buat dari PTBA itu dia timeline-nya around 2024-2025 Pak, buat dari sisi gasifikasi bakal berjalan. Nah, jadi sejauh ini mereka masih mempelajari terkait dengan teknologi tersebut, cara bagaimana yang lebih efektif dan juga berapa nih konsentrasi dari sisi batubara yang bakal terpakai. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol kemarin terakhir, itu baru early stage banget ya, terkait baru seperti 10% sampai 15% dari total batubara yang bakal dipakai. Jadi sebenarnya bisa dibilang nggak lumayan, cuman nggak terlalu tinggi buat dari sisi persentasenya dibandingkan dengan jualan batubaranya. Nah, cuman yang patut diperhatikan memang makin ke sini dari sisi regulasi semakin banyak nih. Nah, jadi kemungkinan buat nanti dari dorong sisi lari ke hilirisasinya itu bisa aja makin gede seperti itu. Karena kan ini kelihatan banget ya buat dari gameplaynya bahwa sebenarnya dari pemain emiten setelah dikasih royalti 0%, dari Adaro dan juga Bumi ini langsung ikutan. Nah, jadi mungkin semakin banyak nanti kenaikan atau attractiveness dari sisi pemain batubara, ini bakal bisa ditambah lagi dari sisi insentifnya. Cuman so far kalau kita lihat baru seperti itu. Berarti masih jauh sebenarnya ya? Iya, ini masih jangka panjang nih buat terkait permainan gasifikasinya. Kalau kita bicara 1-3 tahun ke depan, ini industri batubara ini sunset atau bagaimana statusnya? Atau biasa saja gitu? Iya, jadi ini nanti balik lagi dengan korelasi dengan energi terbarukan ya. Karena kita sebenarnya ekspektasi semakin ke depan bakal semakin gede nih buat dari sisi kontribusi energi terbarukan terhadap bauran energi global. Nah, cuman kalau dari sisi teknologi ini kan agak sulit ya buat implementasi. Contohnya aja sebenarnya solar panel kita ngomong nih. Ada kendala dari sisi ketika mataharinya nggak ada gitu. Jadi dari beberapa bagian, misal contoh Indonesia, nggak bisa implementasi dari solar panel terlalu banyak. Dikarenakan ketika nanti mataharinya nggak ada, ini yang nanti dari sisi sustainability-nya nggak ada buat dari listriknya. Nah, cuman kalau kita di negara maju, udah pakai yang namanya energy storage system. Jadi mereka bisa nyimpen daya energi yang pada saat siang hari itu ke dalam suatu baterai. Nanti pada saat malam hari, baterainya ini seperti power bank nih, bakal nge-charge dari sisi buat bisa nyalain listrik di seluruh negaranya. Nah, jadi ini kembali lagi, implementasinya kemungkinan bakal kencang banget di 2023-2024 terkait dengan energi terbarukan nih. Nah, cuman kita akan lihat lagi dari sisi cost efisiensi dan juga dari sisi teknologinya, apakah bisa nih buat skala massal, especially buat negara-negara berkembang seperti kita, yang jadi mayoritas market share batubara ya, karena kan penduduknya banyak dan segala macam seperti itu. Oke. Berarti masalah news aja kadang kalau di market gitu Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Asep untuk pertanyaannya. Ada lagi teman-teman sebelum kita tutup? Mas Gilang, saya mau nanya. Ya, boleh, silakan. Jadi untuk Mas Duan, saya mau nanya terkait dengan fluktuasi kurs dolar, itu kira-kira dengan adanya fluktuasi kurs dolar itu emiten mana sih yang paling diuntungkan antara Adro, ITMG, sama PTBA gitu. Jadi skenario-nya ketika kurs dolar itu turun, perusahaan mana yang kira-kira lebih diuntungkan, terus ketika naik perusahaan mana yang lebih diuntungkan, itu aja. Iya, jadi kalau kita melihat sebenarnya dari ketiga emiten ini, mereka dollar winner ya, dalam artian ketika dolarnya itu menguat, mereka agak
mereka secara performance jauh lebih bagus dikarenakan dapat currency gain. Dikarenakan mereka kan eksporter ya. Jadi mostly mereka ekspor barangnya itu by USD, sementara cost mereka kecenderungan lumayan banyak itu dari sisi rupiah. Nah, lalu juga sebenarnya dari sisi debt atau utang, mereka relatively kecil nih, banyakkan dari segi aset seperti paper base-nya itu US dollar juga. Nah, jadi secara aset versus liability, mereka perbandingan USD IDR-nya mereka lebih suka kalau USD itu jauh lebih tinggi, dikarenakan mereka lebih untung di sana. Nah, kalau kita lihat by percentage, kita lihat ITMG paling besar, kedua Adaro, dan ketiga itu PTBA. Dikarenakan memang dari segi dolarnya atau ekspornya lebih tinggi dari ITMG dan juga dari Adaro, seperti itu. Oh, oke gitu. Terus Mas Juan, saya mau nanya lagi, kira-kira dengan adanya stimulus besar-besaran dari Amerika sana kan otomatis ngaruh dong ke kurs global. Betul. Nah, kira-kira impact banget nggak sih khususnya buat ke ITMG sama Adro? Soalnya kan tadi kalau misalkan saya tarik kesimpulan, emiten yang sangat diuntungkan dari currency ini kan antara ITMG sama Adro yang paling besar ya? Iya, sebenarnya ketiga-tiganya diuntungkan, Mas. Cuman kalau by packing order atau sebagai urutan itu dua yang dibandingkan dengan, tapi ketiga-tiganya pasti menguntungkan kalau dari sisi dolar seperti itu. Oh, begitu. Oke. Thank you Mas Juan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak ada, kalau boleh saya tarik kesimpulan, jadi sebenarnya untuk harga saham sektor call sendiri, khususnya Adro, ITMG, dan PTBA sudah termasuk murah ya, kalau misalkan dibandingkan dengan target yang sudah dijelaskan oleh Mas Juan. Targetnya cukup tinggi juga, berarti ada peluang lebih besar untuk mencapai keuntungannya untuk saham-saham seperti Adro, ITMG, dan PTBA. Cuman kalau mau difokuskan, kalau misalkan yang paling berpengaruh terkait kenaikan harga batu baranya yaitu di saham ITMG karena memiliki porsi ekspor sebesar 81% dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Oke, sekian mungkin untuk kegiatan sharing kali ini, investor gathering kali ini terkait sektor call. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada rekomendasi lagi mau bahas sektor apa nih ke depannya bisa share juga di grup aja, bisa rekomendasikan di grup. Sebelumnya terima kasih untuk pengisi materi kita dari Mas Arin. Ya, Mas Arin, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengisi materi di kegiatan hari ini. Kemudian untuk Mas Juan, terima kasih Mas Juan sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Mungkin nanti kita akan bahas sektor lainnya ya Mas Juan. Ya, boleh. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kali ini dan menambah wawasan juga terkait sektor call. Sebelum saya tutup, mohon maaf, Mas Gilang. Ya, silakan. Nanti saya bisa share link kuesioner sama absen. Nanti teman-teman bisa minta tolong diisi dulu ya. Boleh. Sebelum keluar. Ya, jadi nanti ada kuesioner teman-teman dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa di-share sekarang aja, Mas. Oke, link absen dan nanti kuesioner bisa diisi juga ya. Ada kuesioner dan kode kuesionernya. Ya, jadi teman-teman yang hadir di kegiatan kali ini silakan bisa isi link absensinya dan isi juga link kuesionernya supaya kegiatan kedepannya jauh lebih baik dari sekarang. Oke, akhir kata kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Baik, selamat sore. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa isi kuesioner dan absennya dulu ya. Izin live ya. Iya, Mas Juan. Terima kasih, Mas Juan.